Hai men, kita ketemu lagi di Plus Channel. Di Plus Channel bikin kamu makin plus. Dan kali ini kita bakal ngobrol dengan seorang pelaku bisnis. Tapi ada satu catatan yang paling menarik. Ini orang punya kelebihan yang sangat luar biasa. Bisa mengidentifikasi bau, bahkan sampai ratusan bau gitu. Ini saya perkenalkan si Abang, saya biasanya manggilnya si Abang Eko. Boleh diperkenalkan ke audien di Plus Channel, Abang ini sebenarnya pelaku bisnis di bidang apa? Kok punya keahlian itu bisa mengidentifikasi bau itu hingga ratusan jenis bau. Dan itu secara ilmiah rasanya susah kalau kita bisa kayak gitu. Tapi si Abang ini bisa, karena bisnisnya memang mewajibkan untuk bisa mengidentifikasi dari berbagai macam bau. Nah, Bang, ini boleh cerita-cerita dulu, Bang. Ini si Abang Eko ini kan yang saya kenal dulu itu berkecimpung di dunia fotografi. Keahliannya memang di sana. Ini kok tiba-tiba kemudian Anda mengambil satu keputusan, kemudian membuat sebuah bisnis fragrance. Jadi ada fragrance stores yang ada di Jalan Sunan Kalijogo itu. Nah, saya penasaran gitu. Apa sih yang melatar belakangi Abang Eko ini? Semedinya itu berapa lama, di mana kok bisa ngambil keputusan itu, Bang? Gimana, Bang? Boleh dibagi ceritanya, Bang? Ya, pertama-tama dulu kan saya main di fotografi. Ya. Lah, memang ada di situ ada timing yang kita harus berpindah. Jadi memang ada masanya ternyata. Ya. Di dunia peralihan antara fotografi seluloid film ke digital. Setelah handphone masuk dengan kualitas gambar yang bagus, kita harus sadar diri akhirnya. Seolah-olah jadi setiap orang itu fotografer yang baik gitu ya. Iya. Dan dari situ pelan-pelan mulai merubah haluan pelan-pelan. Jadi prinsip hidup sih untuk saya sih berkembang dan tumbuh ya. Berkembang dan tumbuh. Yes. Jadi satu melihat peluang sudah menipis juga, terus ya udah masa trans itu sekitar 1,5 tahun untuk mencari apa sih yang gua lakukan gitu. Nah, di situ, ini benar-benar di masa ini Anda sebenarnya bingung banget ya. Bingung. Apa sih gitu ya? Bingung. Jadi karena masa-masa itu kan gimana ya, memindah usaha baru itu paling ribet ya, karena memang bener-bener homicide ya barang. Jadi di situ ada pertarungan antara jalan nggak ya setelah kita pindah usaha baru, terus prospeknya ke depan gimana. Saya suka baca, seneng ngikutin berita, seneng lihat website juga. Nah, di situ nggak tahu ya, untuk kesenangan saya itu yang berhubungan bisnis dengan panca indera sih sebetulnya. Oh iya, fotografi itu termasuk bagian dari panca indera ya. Penglihatan juga ada rasanya di situ. Nggak asal ceklek-ceklek gitu kan. Terus kebetulan di fragrance ini indera penciuman yang kita mainkan mestinya hampir sama. Fotografi juga kita dituntut untuk visualisasi ke depan. Tapi untuk fragrance juga gitu sama ternyata. Jadi akhirnya tak coba gitu Bang Riki. Aku coba belajar. Jadi apa sih ini loh? Fragrance itu sampai gimana sih untuk ilmu pengetahuannya sampai gitu. Saya baca terus. Saya baca. Tapi gini Bang Eko, Anda kemudian tiba-tiba mutusin fragrance nih. Tentu kan tidak serta-merta kemudian Anda menemukan poinnya adalah fragrance. Saya sebelum fotografi saya closing, saya tutup. Saya kan tahun 2010 kan ada usaha laundry itu Pak. Oh, laundry dulu ya. Dan laundry itu kebetulan saya ambil bahan baku di Jogja. Nah, di Jogja ini ongkos kirimnya kan mahal Bang Diki. Oh ya, caranya lumayan. Jadi saya pertama gimana caranya saya bisa produksi sendiri bahan bakunya. Terus saya belajar dan sampai hitungannya beli resep dulu.
Beli resep itu definisinya gimana? Jadi beli resep, oh formulanya ini apa gitu loh. Kita nggak tahu waktu itu. Wong itu hal baru bagi saya. Ya. Nah, terus akhirnya itu pun beli resep juga nggak semua berhasil. Kita mesti trial juga di situ. Nggak serta-merta pasti jadi gitu ya? Nggak bisa. Jadi saya trial itu untuk buat fragrance sendiri waktu itu. Ya sekitar setahunan saya ini, jadi tak cari terus dan baca setiap malam, saya cari terus Mandiki. Jadi di situ akhirnya ketemu. Jadi saya prinsipnya just do it aja dah, ngalir aja dah. Jalan aja dulu ya. Jalan dulu, just do it terus. Terus akhirnya dari situ aku coba. Akhirnya kok seneng. Oh. Asik gitu ya? Kok kayak kerjaan saya yang dulu ya, cuma sweet aja baca induranya gitu aja. Ya. Jadi ada rasanya gitu. Iya. Dan setelah saya coba tak pelajari, senang. Saya potong Bang Eko. Ketika Anda ketemu dengan oh ya saya mau bisnis parfum nih, fragrance, itu memang apakah parfum atau apapun selain Anda tadi bilang bahwa suka dengan panca indera, bisnis yang mengandung panca indera, apakah parfum itu bagian yang cukup menarik buat Anda sejak awal atau mungkin baru-baru aja karena kepengen switch dari fotografi ke bisnis yang baru? Seneng Bang Diki. Emang udah seneng ya? Seneng. Jadi saya mulai SMA itu selalu pakai parfum Bang Diki waktu itu. Suka aja. Ngaku nggak? Suka aja. Tapi waktu itu nggak tahu knowledge-nya sampai kemana. Parfum ini sekedar user gitu ya? User aja. Tapi setelah saya pelajarin memang luas speknya untuk parfum ini. Jadi nggak parfum itu sekedar untuk dibau terus seneng nggak, karena ada filosofinya gitu. Kalau menurut saya ada. Jadi kalau filosofi parfum menurut saya sih lebih merepresentasikan seseorang gitu. Bisa. Kalau menurut saya kayak filosofi parfum kayak gini Mas Diki. Gimana? Jadi keanggunan tanpa dipoles dengan akhir. Jadi fragrance itu polesan terakhir sebuah penampilan mestinya. Oh gitu ya. Jadi karakter seseorang kadang-kadang bisa tahu gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu orangnya aja bau sudah tahu. Oh ini yang datang. Jadi sudah bisa mendefinisikan. Oh ini Mas Eko yang datang. Gitu? Iya, personal bisa, karakter juga bisa. Cuma yang berkembang sekarang, parfum itu ikut tren. Oh gitu. Jadi parfum itu kayak fashion ya, ada trennya gitu ya. Tren. Oh. Tapi mestinya setelah saya pelajarin, enggak sih. Setiap orang punya pilihan individual mestinya. Jadi parfum si A dipakai si B. Belum tentu cocok ya. Cuma kadang-kadang dia ikut tren aja. Ini yang rame apa nih di Jakarta, yang rame apa nih di Bandung. Ya itu yang cari mereka. Padahal itu belum tentu dengan karakter mereka. Jadi kalau boleh saya pilah-pilah ya, pengguna parfum fragrance itu satu memang pengen menginterpretasikan kepribadiannya, yang satu memang trend follower gitu ya. Yes, betul. Secara bisnis mana yang lebih menguntungkan? Tetap trends. Kalau untuk pelaku bisnis. Oh. Jadi kita nggak bisa idealis ya untuk usaha. Jadi kita ikutin pasar aja. Pasarnya maunya apa gitu? Nah, tapi kalau kita idealis nggak bisa bisnis. Tapi itu bisa dibuat semacam identifikasi nggak? Jadi misalnya gini nih, apapun trennya, kalau parfum seperti ini pasti wanita mandiri. Atau tren itu sebenarnya hanya sedikit diversifikasi dari patron-patron dasar gitu. Misalnya parfum bau buah-buahan gitu. Buah-buahan yang agak nyengat itu banyak dipakai cewek yang aktif, mandiri, atau yang lebih soft gitu. Tapi patron dasarnya kan buah gitu. Atau seperti apa pandangannya? Jadi parfum itu mestinya ada note dasar ya. Jadi kan dibagi beberapa karakter. Mestinya ada 11 karakter di parfum. 11 karakter. Jadi mulai dari note-nya kayak bau jeruk itu kan buah ya. Terus ada biji-bijian, rempah. Oh biji-bijian. Terus biji-bijian itu maksudnya apa? Biji-bijian rempah. Jadi kayak ada bau kayak pepper juga, kayak merica, gitu, kapulaga. Oh gitu ya. Nah, terus ada lagi bau-bau kayak kayu. Oh ya, kayu ini cukup populer. Kayu-kayuan ya. Terus ada lagi bau yang
kayak manis ya di situ ya. Ada Misal? kayak manis-manis gitu, Candy, kayak candy. candy gitu juga ada. Terus ada lagi bau yang hewan. Loh, ada ya? Ada hewan itu kayak musky sama amber. Amber. Nah kalau musky itu kan kalau di parfum kan itu bau kayak rusa jantan. Nah itu diaplikasikan di parfum. Padahal saya belum pernah tahu rusa jantan itu baunya kayak apa. Tapi zaman dulu memang penemuan di Mesir kayak gitu, Mas. Ada karakter hewan di situ juga. Kalau amber jadi itu dari mutan paus sperma. Oh gitu. Ya itu dibuat parfum yang mahal antara dua ini. Bau emas sama amber grease. Itu bisa jadi mahal. Pengaruhnya apa? Gini, produksinya, bukan. mindsetnya atau? Jadi parfum itu mestinya kan fragrance combine kan. Yes. Dari buah-buahan kita mix ke floral, kita mix ke hewan sedikit berapa persen, nanti keluar aroma baru. Jadi mestinya parfum itu nggak terbatas, Nggak bisa disebut varian ratusan, bahkan jutaan, unlimited lah ya. unlimited. Karena aroma itu nggak terbatas. Tergantung mixnya apa ya. Ya itu namanya fragrance combine di situ. Jadi luas speknya untuk parfum. Jadi nggak bisa. Jadi untuk sekarang pun saya kadang-kadang masih nambah, Bang Diki. Untuk koleksi sekarang saya yang kita jual ada sekitar 600 varian. Hah? 600 varian? 600 varian. That means Anda harus mengenali 600 jenisnya. Tapi enggak, kalau kita sudah mulai usaha, enggak sih. Mestinya itu ada spek dasar tadi. Base-nya itu di mana? Jadi Tapi kan kalau artinya tetap berarti kasarnya gini nih buat penggemar di Plus Channel. Ini kalau 600 varian, itu kan memang ada benar-benar 600 sesuatu yang berbeda. betul. Even itu perbedaannya tipis-tipis ya. Nah, Ini artinya Anda berarti harus punya kemampuan mengidentifikasi 600-600-nya. kadang-kadang bisa gitu. 600-600-nya. Jadi kadang-kadang saya untuk parfum itu setiap hari kadang bau, Bang Diki. Pakai paper test tuh saya bau kayak gini. Ini yang kemudian secara ilmiah kadang-kadang saya sulit menginterpretasikan kemampuan Anda. Nah ini saya kemudian membayangkan Anda itu harus punya interpretasi yang 600 varian. Karena gini, Bang Diki, kayak tadi kita ngomong. Ini gila kan kalau menurut Mestinya saya. fragrance itu individual sekali. Bang Diki pakai, orang lain pakai, nggak mungkin sama. Even itu persis ya? Persis, karena gini, keringat kita baunya juga lain. Oh iya Setiap iya iya. orang. Jadi intinya apa sih sebuah fragrance itu? Fragrance itu bagus setelah dia match dengan keringat kita. Kadang kita keluarin bau lain, parfum keluarin. Nah setelah itu dia kan blend di tubuh. Jadi Anda juga harus mempelajari secara biologi juga ya? Itu bisa dipelajari secara individual sih. Kayak Bang Diki, parfum A coba, oh ternyata nggak cocok sama keringat saya. Oh itu ya. Bau finishingnya. Nanti biasanya kalau sudah ketemu jarang dia ganti. Kalau udah ngerasa cocok. Nah itu jadi sebuah karakter seseorang. Iya, iya, iya. Jadi Bang Diki A gini ya pakai parfum ini. Orang pakai A sama. Nggak Efeknya mungkin sama. Karena memang keringatnya beda ya. Nah kadang-kadang di situ makanya luas sekali Bang Diki untuk Jadi parfum ini. boleh nggak saya kemudian membuat konklusi begini? Kalau kita ngomongin tren nih, tren misalnya kita ngomong indigo, coffee fragrance, Ya. ini baunya kopi white coffee gitu ya. Ya. Itu artinya tren yang lagi berada di pasaran seperti itu kan kalau dipakai oleh orang yang berbeda bisa berbeda artinya. Even itu trennya sama ya. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa. Jadi tetap parfum itu sebuah karya. Individual sifatnya. Betul. Jadi kalau kita memang mau lebih detail ada artnya itu. Iya di situ. Jadi seorang perfumery membuat parfum, dia menemukan suatu karya parfum A, nggak cukup waktu singkat, Bang Diki. Jadi dia ngeluarin itu memang karyanya dia. Ada risetnya juga. Ada riset. Saya jangankan ngomong riset ya. Saya kemudian Anda nyebut, saya tadi cuma kebayang 200 sekian. Ini Anda malah nyebut 600. 600. Berarti kan kita harus punya kemampuan menginterpretasi sebuah bau 600 jenis bau. Ini belum lagi kalau kita ngomong bagaimana discovernya gitu ya. Ya. Ini kan maestro, karya-karya yang sangat luar biasa dengan penelitian yang mungkin secara individu berbeda-beda. Nah, saya jadi punya pertanyaan gini, Bang Eko. Apakah seseorang itu kemudian bisa diciptakan karakternya dengan menentukan parfum yang berbeda? Misalnya gini nih,
Diki seorang yang cheerful. Saya mau bikin lebih berwibawa, lebih kalem, lebih apa? Maka gunakanlah parfum ini, Bang. Bisa. Atau seperti apa? Jadi parfum itu selain perfumery, ya, di situ ada kayak fragrance stylist namanya. Jadi dia bisa lihat, oh karakter orangnya kayak gini, pantasnya kayak gini parfumnya. Tapi kembali lagi ke blend ke keringat kita, cocok nggak di situ. Dan salah satu perfumery mungkin saya kasih contoh, satu Jo Malone. Jo Malone itu karyanya aneh gitu. Dia orang Inggris, cuma karyanya itu lain daripada desainer lain. Anehnya gimana, Bang? Kemudian Anda menyebutnya aneh gitu. Dia lebih lain seperti ini. Jadi karya-karya parfumery itu kadang-kadang ada yang beda tipis gitu ya, bedanya. Kadang oh ini manis, ditambahin ini manis, seger dikit. Ini enggak. Dia keluaran aroma itu lain daripada desainer yang lain. Jadi kalau misalnya reaksi kimia gitu finally beda. Finally beda. Jadi kadang-kadang makanya aku ngomong sebuah karya untuk parfum. Jadi kadang-kadang kalau kita sniff aroma tertentu gitu, kadang-kadang memang beda meskipun itu kadang-kadang mirip. Itu yang aku bahas tadi. Kadang-kadang mirip. Makanya hidung kita cuma mampu sekitar 6 aroma mestinya. Oh, kalau gitu. kita ngomong secara knowledge-nya. Jadi dasarnya memang kita itu bisa mengidentifikasi 6 jenis. Aroma. Setelah aroma ke-7 sama semua nanti akhirnya. Oh gitu. Karena hidung kita kan kebal Bang. Iya. Kita ada penyesuaian di indera. Ada resistensinya. Betul. Lah Anda bisa 600, Bang? Kan nggak langsung terus, kita kan ngambilnya sedikit. Oh iya. Sedikit. Oh jadi Anda mau bilang kalau Anda juga harus menjaga tingkat resistensinya ya? Betul. Kalau tiap hari ketemu kayak gitu bisa-bisa ya bulet lagi. Hidung kita. Nah, itu di situ. Tapi 7 ke 600 itu saya harus bilang wow gitu loh. Iya. Tapi gimana mau dia? Selain hobi, terus kita juga ambil langsung dari importir. Jadi kita tetap dapat jatah. Mau nggak mau dikirim kalau ada varian baru. Jadi ada kontrak di sana gitu. Oh gitu. Iya. Ini Bang Eko juga meng-create komposisi tertentu nggak? Oh enggak. Saya nggak berani, Bang Diki. Alasannya apa nih nggak berani? Toh Anda punya dasar kemampuan? Nggak gampang untuk mengkomben sebuah aroma nggak gampang. Karena aku menghargai sebuah karya perfumery. Oh. Jadi kalau kita create aroma A dikomben, aroma B dikomben. Nggak sesederhana itu ya? Ada patahnya nanti aromanya. Iya, nggak sederhana itu ya. Jadi kayak gimana ya? Kayak filosofinya kayak kita makan nih. Kadang-kadang ada yang cocok, iya. Kadang-kadang ada yang meleset gitu loh. Kok ini sih rasanya? Nah, itu di situ. Iya. Jadi karya aja kalau saya menghargai sebuah perfumery kayak gitu. Saya lebih sejuk dengarnya kalau sebuah bisnis itu kemudian ada sentuhan artnya, kemudian tidak serta-merta. Ini berarti sisi kepuasannya adalah bagaimana sang maestro pembuat parfum, jadi kreatornya itu kemudian menciptakan sebuah karya yang kemudian itu nggak mungkin dimiliki oleh orang lain, even itu mirip ya. Dan saya boleh ngomong, saya jual refill loh Bang Diki. Seandainya ada kayak aslinya kayak parfum Dior nih ya, Dior A. Nanti di Prancis itu ada salah satu kayak pabrik untuk fragrance khusus, dia juga punya perfumery sendiri. Ini buat aroma yang agak mirip di situ. Cuma dia ngomongnya inspired by. Oh iya. Jadi bukan ini parfum Dior, nggak boleh kita ngomong gitu. Karena ada ini ada patahnya. Ya, trademarknya yang harus dijaga. Nggak boleh, Bang Diki. Jadi kita ngomongnya inspired by. Ini bukan parfum Dior, mirip aja. Cuma bukan. Even itu kemudian kalau misalnya diurai secara reaksi kimia sebenarnya mirip-mirip material. Materialnya lain. Oh tetap beda ya? Tetap beda karena kalau kita ngomong parfum yang ori, dia pakai essential oil namanya. Oh, essential oil. Jadi bener-bener dia ekstraksi dari bunga-bunga, dari tertentu. biji-biji. Gitu. Kalau kita jual kan sintetis namanya. Oh iya. Jadi sintetis, cuma mirip aja. Sintetisnya. Sintetisnya. Jadi kalau dalam praktek kehidupan sehari-hari di bisnis Anda ini, apa sih yang Anda lakukan? Artinya jualannya seperti apa? Atau jadi Anda ini refill itu artinya bahwa Anda cuma akan merefill barang sesuai hasilnya. Kan Anda bilang Anda nggak pengen juga mix gitu kan? Nggak boleh. Jadi saya pun nggak berani isi ulang botol aslinya juga nggak berani.
Oh, jadi Nggak custom berani, ya? nggak berani. Kita pakai botol bening aja. Jadi ada kadang pernah nih kasih orang Dior, Pak mau refill Dior, pakai botolnya Dior, nggak berani kita isi. Pemalsuan nanti kita. Iya. Nggak berani. Mungkin secara sederhana orang ini nggak mempermasalahkan botolnya. Cuma kita Tapi jaga Bang Diki. iya, karena Nggak berani. balik lagi Anda menghormati karya. Betul. Betul. Jadi kalau ke tempat Anda begini bisa nggak Bang? Misalnya nih, saya datang nih, Bang saya punya parfum ini ya, tapi saya mau ini agak nyengat dikit bisa nggak? Kira-kira jadi ketika saya sudah jalan, parfum ini masih tertinggal. Apa yang akan Anda lakukan dengan customer seperti itu? Saya kasih di paper test aja. Kita kan kasih nanti bibitnya taruh di paper test. Nanti berapa bibit, bawa pulang dulu aja Bang Diki. Oh gitu? Bawa pulang dulu, jangan dibawa. Nanti parfum soalnya ada tingkatannya. Jadi setelah 1 jam dia bau, baru meledak parfumnya ada. Oh gitu ya? Jadi parfum itu ada tingkatannya Bang Diki. Kapan dia bereaksi gitu ya? Jadi pertama kita cium parfum itu kan di namanya kayak top note namanya. Top note. Top note. Top note itu bau pertama kali waktu dia keluar. Setelah itu setelah 1 jam 2 jam dia namanya di middle note. Middle note. Nah setelah nanti 4 jam ke atas dia di base note. Ini yang buat bibit itu dia base note-nya kuat itu dia tahan lamanya di situ. Jadi dibagi, jadi mestinya ada stepnya kok gitu. Jadi sederhananya kalau misalnya permintaan saya, Bang saya suka aroma ini, kemudian saya mau parfum ini tidak tercium ketika saya berada di TKP-nya, ketika saya meninggalkan TKP. Soalnya saya pernah ketemu gini Bang, orangnya kan ini di sebuah komplek perumahan ya, orangnya udah sekian ratus baunya. Misalnya Bang Eko, Eko mari lewat gini. Pointingnya lebih kemana tuh? Base note-nya kah? Base. Oh base-nya. Dia aroma terakhir yang ditinggal. Oh gitu. Itu dari top note sampai base note itu bisa berbeda ya? Bisa berbeda. Oh. Jadi kadang-kadang kita menikmati sebuah aroma nggak bisa kita cium langsung. Oh saya suka, nggak bisa. Jadi, Bisa saja 4 jam enggak gitu ya? bisa 4 jam dia berubah. Nah ini yang memang mungkin ini knowledge baru buat teman-teman. Jadi ciuman pertama bukanlah ciuman yang terakhir. Ya mungkin. Tapi kembali lagi kita pasar. Kalau untuk bisnis kita pasar aja. Jadi kita pasar maunya apa ya kita layanin aja. Anda nggak pernah kepikiran atau punya cita-cita sebagai trendsetter gitu Bang? Jalan aja Bang Diki. Oh gitu? Iya, jalan aja. Kemana air mengalir ya? Jalan aja Ya, dulu. siapa tahu kemudian Anda menemukan sesuatu, wah ini trennya begini nih. Artinya Anda mau menciptakan minimal di tempat sekitar kota Anda, trennya adalah A. Jadi kan orang kemudian akan bilang, oh ini parfum yang dibeli di tempatnya Bang Eko itu ya? Sementara ini jalan dulu aja Bang Diki. Jalan aja. Jadi cuma saya lihat untuk pasarnya sih, trennya arah kemana. Biasanya untuk tren parfum itu dimulai dari Jakarta sama Bandung. Bandung keluar yang cocok semua. Bukan Surabaya ya? Enggak, di Bandung banyak. Bandung sama Jakarta. Misalnya lebih fashionable gitu ya. Iya. Tidakkah ada sejarah kemudian mematahkan bahwa tren itu tidak selalu dari sana? Adakah? Ada, kadang-kadang juga ada. Sementara ini belum pernah ketemu sih. Kebanyakan orang di medsos aja Mas. Oh gitu. Medsos viral apa cari dia. Padahal di medsos itu nggak tercium aromanya. Nah, kadang-kadang ada satu nih saya boleh ngomong parfum B namanya. Itu kan diviralin oleh Atta Halilintar waktu itu. Wah itu orang satu Indonesia cari refillnya itu, cari semua, padahal belum keluar. Ada nggak sih sebenarnya bau-bauan yang kemudian beberapa kelompok atau personal yang mengidentifikasikan sesuatu yang aromanya agak mistis? Nah ini, Anda boleh menjawab secara keilmuan, Anda boleh menjawab berdasarkan experience. ada ya mungkin permisi kalau saya ngomong. Kadang-kadang ada orang cari juga, saya juga bingung baru tahu itu dia cari ngomongnya, Bang, saya mau cari aroma demit. Aroma demit. Iya, saya bingung juga. Aduh, aroma apa? Padahal Anda itu belum pernah mencium demit kayak apa ya? Kok bisa? Lah, tapi saya tanya, gimana sih contoh aromanya? Oh, ya ada saya. Boleh diceritakan ke saya itu aromanya lebih ke arah mana? Musky gitu atau gimana? Lebih ke musky, lebih ke spicy, lebih ke woody. Kok kayak gaduh-gaduh gitu ya? Jadi memang tadi jadi fragrance combine Pak. Tapi memang saya
senif aromanya memang lain. Kalau kita rasakan memang nggak tahu ya, saya belum pernah di dunia kayak gitu-gitu Bang Diki ya. Cuma kalau saya rasakan memang lain sih. Kayak ada suasana baru gitu loh. Experience Anda sebagai orang yang saya bilang dalam tanda kutip expert di fragrance gitu, Anda menemukan apa dengan aroma yang dalam tanda kutip orang bilang demit ini? Anda sempat trance gitu? Bukan Bang Diki. Gimana? Visualisasi aja. Visualisasi. Jadi kadang-kadang kita nikmatin parfum kan, kadang-kadang kita sambil bayangin tuh, oh ini ada kayak aroma hujannya, ini ada aroma lautnya di situ. Semacam carrier imajinasinya. Betul. Gitu. Tapi setelah saya yang tadi cari orang aroma demit itu tadi, saya rasain gitu. Iya sih, lain ini memang. Bisa nggak dalam bahasa sederhana kemudian Anda jelaskan yang Anda rasakan itu kemudian equal dengan yang disebut demit itu? atau Anda menemukan, oh saya berasa di laut nih, supaya saya punya gambaran yang disebut aroma demit itu adalah aroma yang mungkin di laut, di gunung atau agak merinding Bang Diki memang. Oh gitu? Kadang-kadang agak merinding sih. The fact memang membuat orang merinding ya? Kalau saya sih, saya rasakan gitu. Memang ini lain gitu. Ini lain. Kadang-kadang saya nemu aroma kan, oh ini aroma ini cocok di ini, cocok di karakter. Ini lain man. Tapi Bang Eko punya itu ya? Ada. Bahkan saya untuk aroma-aroma untuk jenis spiritual ya, kalau orang boleh ngomong ya. Iya. Itu mungkin ada sekitar, saya punya koleksi sekitar 60-an ada. 60-an aroma. Sekali lagi kita hanya akan berbicara sepanjang yang Anda kuasai ya. Artinya selebihnya mungkin bolehlah sekedar ya intermezzo aja. Tapi Anda punya ini nggak customer yang spesialis ya? Kalau tadi kan Mas minyak demit, ada nggak yang lain? Minyak-minyak yang kemudian banyak Bang Diki. Kalau kita ngomong ya dipakai apa? Itu biasanya dipakai apa sih kalau secara spiritual? Saya nggak tahu Bang Diki, bener. Nggak pernah nanya gitu. Wong itu baru aroma demit Bang Diki. Ada lagi yang carinya. Ini apa-apanya nggak enak nih. Baru demitnya ruwet gini ya. Mas saya mau cari parfum yang bisa cewek lengket. Ini apa lagi Mas? Waduh. Itu mungkin minyak pelet itu ya. Nah, kita nggak pelajarin sampai ke arah situ gitu loh. Tapi mungkin Anda menemukan variannya Bang. Ada Bang Diki. Cuma saya kira nggak tahu ya. Ada sih di tempat saya. Jangan top secret ini. Kalau iya saya mau nyobain Bang. Enggak, cuma itu pinter-pinter orang pasarin aja. Lebih ke marketing gitu. Marketing aja. Oke. Saya jadi punya pertanyaan menarik begini. Beberapa marketplace itu pernah mengiklankan kalau parfum jenis ini bisa menarik daya pikat lawan jenis. Feromon itu ya. Ya feromon whatever lah. Feromon tuh mestinya udah ada sejak dulu. Sama Cleopatra gitu ya. Aku ngomong kemarin kayak aroma maski yang dari pusat jantan diambil kelenjarnya. Terus dari ambergris yang dari mutan paus sperma. Itu termasuk aroma feromonnya. Dasar base-nya di situ. Tapi setelah dikombine fragrance-nya itu, dia jadi aroma lain gitu. Yang kalau saya bukan itu ya. Feromon saya kira maski ya, aroma maski. Kalau saya pelajari di buku ya. Aroma maski sama ambergris itu yang. Tapi Jasmine memang beneran bisa secara emosional membuat. Saya enggak. Anda nggak mempercayai itu ya? Enggak. Oh. Karena masing-masing punya chemistry sendiri Bang, individual masing-masing kan. Kalau parfum sih menurut saya ya apa ya? Visualisasinya bisa sih, cuma individual. Tetap individual. Nah. Bisa saja misalnya saya pakai parfum A, kemudian seorang wanita tertarik kepada saya dengan aroma itu, tapi mungkin saja wanita B belum tentu tertarik ke saya. Belum tentu. Oh, tapi kalau begitu pertanyaannya jadi simpel. Apakah Anda punya pengalaman yang kemudian customer Anda membuat testimoni? Oh Mas, ternyata saya pakai parfum ini pacarku suweneng ya? Banyak. Oh banyak. Layak ditiru. Banyak. Jadi tapi kembali. Kameramen saya Anda boleh konsultasi habis ini ya. Tapi kembali lagi Bang Diki, selera. Kalau saya ngomong parfum itu abstrak sekali. Tetapi secara keilmuan, bukankah bau kemudian suara itu bisa mengenerate perasaan seseorang? Itu artinya Anda bisa bilang dong kalau parfum A ini bisa membangkitkan apa ya? Itu menurut saya Bang Diki.
Ya oke. Jadi kalau misalnya menurut Anda bisa, itu artinya bisa dong Anda kemudian memberikan interpretasi parfum ini cukup menarik buat wanita loh. Wanita rata-rata ya, walaupun Anda bilang itu terlalu personal gitu. Bisa Tapi nggak? memang ada, jadi parfum itu ada yang best seller memang. Jadi parfum A ini memang best seller dia. Bestsellernya karena Misalnya karena diyakini orang suka gitu loh dengan parfum ini. Kalau cowoknya bau suka gitu loh. Ada kayak gitu. Ada best seller tertentu di situ. Cuma kalau untuk tapi kan artinya saya boleh menyimpulkan itu ada daya tariknya dong. nah kembali ke personal kalau saya bilang begitu ya nggak bisa kita sebutin sih. Kembali ke Nggak personal semua, masing-masing. nggak semua kemudian tertarik gitu ya. 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 Jadi kalau begitu saya punya pertanyaan yang agak spesifik. Yes. Di zaman dahulu kerajaan-kerajaan atau apapun lah, di zaman Cleopatra dan sebagainya, parfum itu ternyata dimiliki oleh beberapa tokoh saja. Betul. Itu artinya apakah parfum ini kemudian sengaja diciptakan untuk menjaga kewibawaan tokoh ini, atau sebenarnya karena parfum ini dipakai oleh tokoh ini maka Anda jangan pakai itu gitu. Mana Sebenarnya yang kalau kita lihat dari sejarah, terus ada lagi di Persia, di Mesir, lah itu pertama kali di situ sebenarnya yang menemukan. Waktu itu kayak dipakai untuk aroma kayak penguburan, gitu aroma untuk mungkin untuk waktu itu mungkin animisme ya, masih zaman kayak Ya. gitu ya. Tapi ternyata waktu itu dibawa ke Perancis. Jadi mestinya yang kembangin ini negara Perancis. Ya Prancis memang terkenal Dia soal kembanginnya di fragrance situ. ya. Fragrance, jadi fashionnya kan tumbuhnya di sana. Jadi yang kembangin itu mestinya di Perancis. di Prancis. Tapi untuk asalnya Mesir sama Daerah-daerah tadi termasuk yang Mesir itu. Saya tidak pernah fanatis dengan salah satu Aroma parfumnya. tertentu, ya. Tetapi saya punya keyakinan bahwa parfum A ini membuat mood saya begini, parfum B membuat saya mood begini. Itu artinya kadang-kadang, misal saya mau nge-MC nih, manten gitu kan. Saya mau bangun bahwa saya ini pribadi yang cheerful, bisa. pribadi yang kemudian memberikan influence kebahagiaan sang mempelai dan sebagainya. Kemudian saya kerja itu kan saya base-nya IT, jadi lebih serius banget gitu. Saya gunakan parfum B gitu. Menurut Anda ada nggak sih satu parfum yang kemudian mewakili semua kepentingan saya gitu? Atau memang karena moodnya beda harus beda ya? Jadi yang mana ini? Mestinya mood beda, aroma beda ya maksudnya. Kayak aroma terapi ya. Kalau aroma terapi kadang kayak aroma lavender di situ. Biasanya kan untuk tidur supaya nyenyak apa kayak gitu. Oh gitu. Terus ada lagi untuk aroma resmi nih. Kayak pesta. Itu memang ada aroma-aroma tertentu yang eksklusif kesannya gitu. Apakah kemudian ada semacam aturan nggak? Ini soal kebiasaan ya. Apakah Anda bisa menyatakan bahwa misal situasi resmi, ini kondangan di manten, undangan kenegaraan dan sebagainya, harusnya sih parfumnya jenis X gitu. Atau gimana? Kadang-kadang bisa. Kadang-kadang ada aroma-aroma tertentu yang kayak gini. Pesta glamor, kayak ada parfum yang kayak gini. Jadi ada yang buat clubbing. Oh gitu. Nah, dia Saya DJ tapi baru kebayang sekarang loh. clubbing itu kan aroma-aroma smoking, aroma-aroma tertentu di situ kan kuat sekali. Dan dia tahan dengan aroma itu, jangan nggak hilang dia, tambah naik. Jadi aromanya. penetrasi smoking nggak karena tetap menang dia. Tambah menang. Ada kayak gitu juga. Terus ada lagi aroma resmi ya, resmi kayak aroma pesta, terus Aroma resmi itu yang Anda sebut seperti aroma apa resmi sih? biasanya aroma-aroma yang kayak rempah biasanya. Apa? Jadi ngaco ya, kayak laki banget gitu loh. Ada kayak gitu Maskulin juga. banget gitu ya? Maskulin. Ada kayak gitu. Itu kalau misalnya saya tiba-tiba di dalam pati saya pakai candy gitu aneh ya? Waduh, Saya mau bilang, loh saya bisa bantah begini, loh ini kan soal selera personal gitu, it's me gitu. nggak masalah. Nggak usah lah. Soalnya Tapi parfum Anda itu akan ada kelihatan lagi. lebih aneh gitu ya. Nah, ini tadi kan sudah ada top note-nya, ada base note-nya, yang kemudian parfum yang Anda cium pertama kali itu belum tentu yang terakhir tercium. Bisa sekian waktu aromanya bisa berubah juga kan. Nah kalau gitu sebenarnya penggunaan parfumnya itu gimana Pak? Kalau parfum pengen awet ya Mas Dika, biasanya kita gunakan ke body lotion dulu. Body lotion tapi biasanya netral dia. Body lotion tanpa aroma dulu. Nah setelah body lotion baru dikasih parfum.
Oh gitu. Ke kulit bisa, Even itu cowok ya? cowok bisa. Tapi kadang-kadang ada yang di pakaian juga bisa. Kadang-kadang di belakang telinga. Biasanya tapi untuk parfum itu biasanya yang di dekat urat nadi sih. Karena nadi ini dia keluarin kayak hawa, kayak ada kayak aura di sini gitu loh, yang bisa Jadi dia bisa nge-pulse terus gitu ya? nge-push parfum itu supaya dia keluar aromanya. Ini bisnis parfum secara market ya. Menurut Anda tingkat kompetitornya seperti apa sih? Banyak Bang Diki, banyak. Apalagi Banyak itu artinya selevel nggak? banyak Bang Diki. Banyak, kalau tidak selevel kan mari kita anggap itu bukan kompetitor kita. Karena kalau refill kan banyak juga toh. Jadi kompetitor juga banyak. Banyak juga. Cuma di sini kita main gini Bang Diki. Jadi parfum itu mestinya mafianya juga banyak di situ. Ada mafianya. Mafianya dalam arti kayak gini. Bibit kita kan ambil dari importer ya. Bibit itu memang dari importer belum campur sih. Belum tercampur dan masih bibit asli. Nah, Masih baru core-nya gitu ya. ada seller yang diencerkan bibit itu. Oh. Diencerkan, dia jual harga sama juga ada. Kan Tanpa merubah aroma. Dia dapat banyak dong berarti secara volume. Nah, di situ. Jadi kita pengen terasa saja kalau main di parfum. Loh, tetapi kalau kita ngomong parfum itu kan ngomong tentang chemical reaction gitu ya. Jadi secara kimia larutan sekian dibandingkan liquidnya itu kan pasti berbeda dong. Beda. Artinya meskipun baunya mirip ya, saya yakini itu nggak mungkin sama ya, mirip gitu. Kompetitor Anda kan pasti juga nggak bakalan sama persis dengan yang Anda jual. Tinggal ngambil di mana, Pak? Ada yang dari Prancis, Spanyol, India, Singapura. Itu bedanya apa ya? Beda. Jadi seandainya nih aroma inspired by Dior, Singapura keluarin aroma Dior A, B, C kayak gini keluarin. Prancis keluarin, Switzerland keluarin, Spanyol keluarin parfum juga aroma kayak gitu. Lah nanti kita sebagai seller tinggal diadu, tinggal main. Oh kelihatannya kok ini ya bagus. Jadi kita mainnya di ya kembali lagi ke rasa tadi Bang. Iya, balik ke feelingnya. Gitu. Balik ke feel kita. Iya. Kalau mau ngambil bibit murah ya bisa kayak bibit dari India, bahkan murah juga kan. Ini balik lagi nih, kalau secara bisnis prospeknya gimana Bang? Ini kalau saya bilang lebih internal sih daripada fotografi karena even itu orang mau teknologi industrinya sudah 4.0 atau semua serba humanoid by mesin gitu ya. Tapi faktanya parfum itu nggak mungkin diganti kan, bener nggak? Kelihatannya kok lama sih Bang kalau parfum ini. Lebih eternal ya? Ya lama. Nah ini soal perilaku ya. Kalau misalnya tadi kan di nadi-nadi, tanggapan Bang Eko kalau misalnya nyemprotin parfum di baju itu bekas ya? Mestinya kalau secara knowledge parfum itu ada kayak eau de cologne, eau de toilet, eau de parfum. Lah, apa sih yang membedakan tiga ini? Apa? Kalau cologne itu kandungan bibit di dalam itu sekitar 5%. 5%. Tapi kalau toilet itu sekitar 15-20%. Lebih tinggi. Kalau eau de parfum itu bisa sampai 30-40% di situ. So, kalau korelasinya dengan baju? Nah, kalau baju kenapa bisa tempel? Bibit itu oil base. Oh yes. Jadi kadang-kadang, nah ini kembali lagi ke permintaan pasar, Bang. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa bibit banyak awet. Ya. Kadang-kadang mau orang beli, saya mau bibit aja, nggak usah main apa-apa, bibit aja supaya awet. Lah itu yang jadi bekas di pakaian. Karena oil dia biasanya. Loh, tapi emang bener ya kalau bibit tas itu lebih awet ya? Kalau saya pribadi selama saya pelajari aromanya dia tenggelam, nggak bisa muncul, tapi awet. Tapi kalau ada campuran kayak semacam ada kayak alkohol di situ ya. Kalau solvent, kalau saya bilang solvent khusus parfum, itu aromanya dia bisa blooming keluar. Kalau bibit aromanya lebih tenggelam, tapi awet. Secara chemical ngaruh nggak cara kita menggunakan parfum berdasarkan aerosolnya gitu? Orang idealnya nyemprotin tuh segini, misalnya adakah jarak idealnya kalau misalnya di aerosol? Aerosol paling sekitar 15-20 cm Pak. Dia kan nyebar kan? Yes. Dia kan nyebar. Tapi kalau bibit kan kental, nggak bisa. Dan kadang-kadang orang-orang kejebak oleh ini ya Bang ya,
kebiasaan. Betul. Teman A, B, wah aku biasa pakai bibit aja awet, bener awet. Cuma kalau kita yang ngerti parfum nggak mau kalau pakai bibit aja, karena parfum asli yang dijual di pasar kayak produk Perancis, yang parfum asli nih, itu kandungannya memang bibitnya memang sekitar 30%, 20% itu udah luar biasa bau. Bahkan di sini pun ada yang sampai minta bibit 80%, 90% ada. Dipakai apa ya? Kalau saya tambah pusing, Bang. Betul. Nah justru pertanyaannya, dipakai apa gitu? Ya kembali lagi ini, Bang. Ya katanya si A, awetnya pakai ini campurannya. Kembali lagi ke pasar, Bang. Tapi kalau bagi orang ngerti sih tambah pusing, Bang. Memang ini interpretasi karakter seseorang, tetapi kita bisa nggak menciptakan itu? Saya mau terlihat, saya ini anak muda banget gitu. Nah ini kerjaannya parfum stylist namanya, Bang. Jadi dia visualisasinya ke orang tahu gitu loh. Oh ini Mau tak beginiin gitu ya? mau tak giniin. Jadi kayak ada kayak hairstylist kan gitu, bisa meng-create seorang jadi kayak gini. Parfum juga ada. Oh gitu ya? Jadi Dia jadi fragrance stylist namanya. mengenerate fragrance kayak gini. Saya belum sampai ke arah sana. Sulit, Bang, memang. Itu butuh jam terbang. Ya, tapi saya percaya dengan keahlian Anda yang sedemikian rupa yang Anda ceritakan tadi, saya pikir ini kan cuma soal jam terbang aja. Jam terbang. Itu tadi kan cara makainya dan sebagainya. Karena ini bahan-bahan chemical ya. Cara nyimpennya apa? Harus ada perlakuan khusus. Parfum harus masuk kulkas atau? Enggak. Justru kalau saya pelajarin secara dasarnya, Bang ya. Parfum itu nggak boleh ada perubahan suhu terlalu ekstrim. Nggak boleh. Jadi idealnya berapa? Suhu Idealnya kamar? di suhu kamar aja. Cuma yang penting jangan terlalu kena sinar. Oh, jangan terlalu kena sinar. Lebih baik di almari. Jadi karena proses pembuatan parfum kalau kecampur solvent, Bang, itu ada yang namanya stepping. Stepping itu dia ada tingkatan. Jadi makin lama dia makin bagus. Makin lama makin bagus. Gitu ya? Tapi selama itu nggak kena sinar matahari ya. Semua chemical kena sinar matahari KO udah pasti hancur. Kayak Bang Diki, saya analogikan parfum mobil nih. Coba aja parfum mobil itu bertahannya cuma berapa minggu. Ya, karena dihajar terus. Dihajar matahari ya, Pak. Lah, sebentar hilang kan. Nah kalau gitu, ini simpelnya kalau parfum yang didesain untuk mobil itu baiknya gimana? Kalau saya sih senang main semprot, Bang. Oh kayak Indigo Coffee Fragrance gitu ya? Ya kan Indigo ya kan semprot ya itu. Yes. Ya. Setelah taruh tas sudah. Itu lebih make sense gitu ya. Tapi kalau dipanas dia kena hawa panas perubahan AC terus panas matahari. Ada nggak secara gender itu yang kemudian membuat klasifikasi parfum? Ini kayaknya parfum cewek banget, ini cowok banget. Bahkan ada unisex parfum, Bang. Unisex bisa dipakai cowok, bisa dipakai Kalau cewek. unisex nggak masalah lah artinya. Ada nggak yang kemudian di-create kemudian ini pokoknya buat cewek nih, ini pokoknya buat cowok nih? Justru sekarang banyak yang kebalik, Bang. Gimana? Parfum laki dipakai cewek. Oh gitu. Cewek dipakai laki. Ini ada juga. Ini gitu. pengaruh tren atau ketidaktahuan atau memang didesain begitu oleh pasar? Kalau saya ngomong bukan pasar yang menentukan, individual lagi selera pribadi. Karena parfum itu selera pribadi tuh, Bang. Bau, oh saya seneng sih aroma bunga kayak gini seger-seger. Belum tentu cewek juga yang suka aroma bunga, kadang cowok juga suka. Loh, artinya berarti interpretasi bahwa ini saya sebut parfum buat cewek ya, kemudian banyak pada faktanya banyak cowok. Artinya interpretasi saya bahwa parfum saya pegang ini buat cewek salah dong? Atau terjadi transisi selera atau seperti apa? Betul, masih selera masing-masing setiap orang. Jadi kita nggak bisa nentuin nih parfum ini cocok di A. Kembali lagi ke personal. Parfum itu kayak fashion nggak sih? Kalau fashion itu kan ada circle-nya gitu. Hype-nya seret, ini bisa ke 90-an, naik lagi ke 2000-an. Kayak muter-muter aja. Begitu atau sebenarnya dia up flying terus gitu? Kelihatannya kalau parfum sih diciptakan terus, Bang. Ada hal baru di situ. Jadi up flying gitu ya? Jadi setiap tahun tuh keluar produk baru yang aromanya memang berbeda. Ini artinya Anda mau bilang bisa ribuan yang harus ada identifikasi ya? Aduh, ya ini repot memang. Soalnya kembali lagi kadang-kadang saya hobi juga. Ya wis gimana ya Bang Diki? Menurut keyakinan Anda, ini kan udah ke 600 nih. Kira-kira Anda punya ambang batas itu bisa berapa sih? Aduh. Atau Anda yakin sampai kapanpun unlimited lah? Ini kan Anda bisa menilai diri Anda sendiri berdasarkan pengalaman. Ini 600 saya sudah wow gitu kan? Ya 600 sih bagi saya udah banyak Bang Diki.
Tapi mungkin perkembangannya nggak tahu ya. Mungkin tapi tren kok Pak Diki. Orang kadang-kadang yang era-era tertentu dia nggak laku di sini, nanti nggak laku di sini, yang aroma baru lebih laku. Jadi tetap harus ngikutin Pak Diki. Boleh saya dikatakan ya mungkin bisa lebih nanti. ya artinya Anda pasti masih yakin bahwa Anda bisa mengidentifikasi itu. Pasti. Karena tetap keluar aroma baru pasti keluar. Saya itu sampai menit kesekian ngobrol ini saya masih pusing loh. Base panca indera kita itu bisa mengidentifikasi 6. Anda sumpah heran banget nih sampai ke 600 gitu. Estafet kok Pak Diki. Estafet atau tidak artinya kan Anda memang benar-benar bisa bedain nih, even itu antar stepnya tipis gitu. Bisa. Nah itu karena kalau kita pelajari not dasarnya kita tahu kok. Oh ini arahnya ke woody. Ini woodinya ada segernya. Ini ada aroma citrusnya di sini. Oh woodinya ada ke sandalwoodnya, ada ke mungkin main ke mana kayu gaharu kalau sekarang lagi cendana kayak gitu. Kayu waru bukan. bukan. Bang, ini bisnis itu kan teman-teman pasti pengen, ini kan memberikan inspirasi ke teman-teman ya bahwa pasarnya terbuka lebar dan kita bilang everlasting ya, karena teknologi mau setinggi apapun parfum ini kan interpretasi pribadi. Jadi insya Allah sampai the end of the world bisnis fragrance itu pakai gitu. Nah pertanyaannya begini, untuk memulai bisnis parfum itu butuh duit banyak nggak sih? Enggak Pak, saya kira enggak. Cari aja yang pasar tuh paling tren ya? Pasar tuh mestinya ada sekitar 50-an aja yang laku. Sesungguhnya ya. Paling yang sekian banyak itu kan orang yang custom gitu. Ya, kadang-kadang kalau custom sih, kalau saya nggak main custom Bang. Makanya saya punya koleksi sekian banyak memang. Ya situ yang dijual gitu. Jadi saya nggak mau parfum ini saya cobain ini. Saya bukan termasuk orang yang kayak gitu nggak. Karena saya pernah bicara dengan parfumieri khusus dari Perancis, saya pernah ketemu. Saya pernah diomongin, kamu sudah belajar berapa lama mau ciptain parfum dicampur? Oh gitu. Itu pukulan telak ya. Nah itu saya tanya, di pasar tuh kan parfum dikomben sama. Nah, ngapain kamu ngikutin itu? Kamu sudah belajar berapa lama? Kamu tahu bahan dasarnya itu apa? Kamu berani combine? Saya nyiptain ini butuh berapa tahun satu aroma. Itu sama saja kalau di dunia elektronik orang nge-repair televisi nggak ngerti teknik dasar rangkaian elektronika, main jumper yang penting nyala. Habis itu seminggu kebakar lagi. Gitu. Bang itu nama tokonya apa sih abang ini? Nama toko offline-nya? Kalau saya di Clavier Perfumery. Clavier. Iya, mungkin bisa dibaca di bawah ini ya. Itu bukanya jam berapa? Saya tiap hari jam 8 sampai jam 5 sore, Pak. 8 sampai 5. Kenapa sampai jam 5? Itu orang-orang yang kayak saya kerjanya malam baru nyampe rumah belinya. Nah, ini kebetulan kemarin kan wabah ini ya, Bang. Ada toko online ya, Bang? Online ada. Apa namanya? Di Busa Indo. Busa Indo. Itu di semua marketplace ada ya? Ada. Di Shopee kita ada, di Bukalapak ada, di Tokopedia ada. Nanti kalau nggak jelas bisa dibaca ini ya. Nah, kalau kita ngomong bisnis nih, kita tidak pernah tahu pergerakan pasar itu bakal seperti apa. Strategi apa yang kemudian akan memastikan Anda itu akan tetap stay di bisnis ini? Mungkin selama ini ada gerakan-gerakan promo yang wow juga gitu. Justru saya ini promo tambah jarang, Pak. Jarang promo malah nih? Jarang. Atau mungkin Anda menggunakan SPG yang cantik-cantik gitu? Enggak. Yo, saya memang jarang, Bang. Di Shopee pun saya jarang juga main promo juga. Jarang. Ya kita trust saja ke konsumen kita. Ya testimoni aja yang bisa menilai. Pertanyaan saya tadi sempat ke cut beberapa. Ini serius nih nanya. Ya. Anda boleh jawab sekali lagi berdasarkan keilmuan, boleh berdasarkan katanya, boleh berdasarkan sependengaran Anda. Ya. Orang-orang customer Anda itu ada yang request parfum khusus buat kegiatan-kegiatan dunia lain gitu nggak sih? Saya sekali lagi frekuensi dan aroma itu bisa jadi ada, Bang, ada, cuma itu gitu. Sudah paten kok, Bang. Aroma kayak sejenis dibuat untuk spiritual, itu sudah paten kok, mestinya kayak aroma kayak jasmine melati, aroma rose, terus aroma kayak woody, kayu-kayu kayak sandalwood, cendana, apa itu ya. Sepengetahuan Anda memang ini ya bisa jadi open gate another world gitu. Waduh, kalau saya nggak tahu, Bang.
Ya, Saya- sepengetahuan barangkali dari testimoni customer Anda atau Kalau saya sementara ini ngomong sama customer saya secara pribadi, katanya sih bisa menurut dia bang. Cuma saya dengerin aja, saya nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. ya, siapa tahu ya ini bukan ide sih, tapi siapa tahu ini kemudian Anda membuat spesialisasi usaha Indo itu punya produk khusus untuk Anda yang mau open kit another world gitu. Oh enggak ya? Enggak. Kita universal aja bang. Ya namanya juga apa inovasi ya. Iya, Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Parfum kayak gitu. Ya kita ikutin pasar aja mau di pasar maunya apa ya kita sediain itu aja. Nah, Anda lupa sebenarnya kalau orang-orang seperti itu termasuk pasar yang terbuka lebar. Terbuka sekali. Terbuka sekali. Anda nggak coba kemudian masuk ke knowledge-nya barangkali, oh setelah saya begini, saya bisa masuk ke dimensi kesekian. Loh, karena kalau kita mau pikir ya, dasar dari pekerjaan Anda mulai dari fotografi sampai sekarang itu kan menggunakan panca indera. Ini kalau saya sudah ngomong 6 aroma teridentifikasi sudah bingung Anda 600. Itu artinya kan Anda tinggal satu entry lagi udah open gate another world. Enggak bang, itu sekali lagi saya ngomong paten kok aroma-aroma gitu. Roman. Paten, jadi kita ambil dari distributor sudah kayak gitu. Kita nggak ambil lagi juga. Kita jual apa adanya gitu aja. Siapa tahu ada spesifikasi. Kemarin saya sempat open air podcast dengan teman-teman penikmat rokok pipa cangklong. Oh iya. Itu variabel dari tembakau itu banyak sekali. Ada yang namanya tembakau gedruwo dan sebagainya. Ada yang bilang apa Bang Fer, tembakau ini ya apa tembakau dukun. Aduh. Nah itu bang, klasifikasi kayak gitu. Nah ini yang mengkreat kan mesti orang-orang juga. Nah ini repot bang. Dan menurut testimoni mereka memang Ada sesuatu ya bang. ya di desainnya memang ya dalam tanda kutip seorang dukun itu menggunakan tembakau ini untuk media. Nah ini ada nggak sih yang orang-orang kayak gitu? Banyak bang. Oh, banyak. Apalagi kalau waktu suruhan tuh bang, banyak yang cari-cari orang mana itu. Gitu ya. Anda nggak tertarik belajar kayak begitu? Nggak ada bang, nggak. Loh, Saya jual aja. nggak artinya mungkin Anda bisa mengekspansi bisnis Anda menjadi lebih spesifik. Itu kan termasuk pasar yang terbuka lebar. Terbuka lebar. Kalau Anda kuasai itu sebenarnya kan katanya rumusnya begini di dunia marketing. Anda lebih baik menguasai 10 pasar milik Anda daripada 90% pasar yang ada sharing marketnya gitu. Betul. Ya mungkin nanti ke depan lah bang. Cuma untuk sekarang saya Anda punya bakat loh wajah-wajah horor gitu. sekarang universal dulu aja bang. Mungkin kalau spesifik nanti sambil jalan lah. Sambil jalan ya. Ya, sambil jalan. Ke depan rencana apa Bang untuk mengembangkan bisnis fragrance ini? Yang ngelengkapin aroma-aroma terbaru bang. Tentu. Aroma aja. Iya. Barangkali Anda mau open branch itu Enggak bang. Jalan aja. Situasinya masih kayak gini juga. kayak gini. Ya. Jadi sementara ini kita jalan ya offline, online gitu aja. Tapi yang jelas mengikuti perkembangan teknologi ya. Ya. Pasar apa, multimedia apa itu yang paling cepat tuh bang multimedia itu. Pertanyaan saya jadi gini kan, kalau misalnya di situasi offline ke toko Anda, orang masih bisa yang ini Bang Eko ini. Lah kalau online gitu pernah nggak sih ketemu masalah-masalah yang kemudian karena orang nggak ketemu fisik ya, kemudian bisa misinterpretasi atau apa? Pernah nggak gitu? Kita jelasin secara aroma itu sulit bang ke orang. Nah justru itu. Sulit. Jadi kalau ada orang minta aroma tertentu kayak gitu ya, saya minta aroma yang mirip ini, cari aja di Fragrantica. Fragrantica.com itu kan dia ada note base-nya di situ, baca aja di situ. Kalau kita jelasin secara verbal untuk omongan ketik sulit. Tapi Fragrantica itu sendiri kan balik lagi ke personal perception gitu. Tapi di situ ada note-nya bang. Oh parfum ini, note-nya ini kombenya ini. Lengkap. Oh gitu ya. Jadi orang punya visualisasi di situ. Apakah Anda mau bilang orang jadi lebih ngerti dengan membuka itu, ataukah sama membingungkannya dengan Kalau yang bagi Anda saya sih jelaskan? membantu sekali kalau bagi saya. Anda punya base di bidang itu. Ya. Kalau Tapi misalnya kalau saya awam, nih awam, udah bingung ya Mas, aku ternyata Mas. harus sniff bang. Harus. Nah itu masalahnya, karena nggak bisa sniff terus. Kalau online itu gimana? Bagaimana kemudian Anda memuaskan pelanggan ini? Agak sulit bang memang. Biasanya kalau ada merek tertentu seandainya, saya bisa pakai merek A. Ya udah kita jualin ada. Kalau kita punya merek A kita jualin merek A. Yang pasti aja gitu. Yang pasti aja. Karena barangnya. Karena merek A, B, C dan parfum yang sama itu lain bang. Beda.
Jadi kadang-kadang kita langsung spek aja. Biasanya pakai aroma ini produknya apa? Gitu aja. Kalau aroma terapi misalnya biar banyak kerjaan, biasanya saya tengah malam di depan komputer tapi nggak ngantuk loh ya. Permintaannya supaya saya lebih rileks, lebih santai, tapi saya masih fokus sama kerjaan. Saya sarannya pakai parfum apa tuh? Green tea bang, enak. Green tea. Ya lebih ke hijau-hijau aja. Oh gitu. Bergamot tuh kayak aroma kulit jeruk kayak gitu bisa. Itu lebih bisa menjaga mood ya. Biasanya gitu, aroma green tea. Kalau lavender ngantuk sih biasanya. Oh gitu ya. Nah. Itu sebenarnya obat nyamuk itu pasti lavender gitu ya. Lavender itu pengusir nyamuk juga bang. Tapi aroma lavender yang single note juga ada. Lavender. Efek samping nih. Ini kan tadi kita belum ngomong efek samping nih. Kita punya nilai resistensi ya. Betul. Misalnya kita suka parfum A gitu. Kemudian bertahan sekian lama. Ada efek sampingnya nggak? Entah itu efek samping positif, entah efek samping negatif. Ada nggak? Data secara ilmiah yang kemudian menyebutkan kita terlalu lama menggunakan varian lavender nih, misalnya kayak gitu, efek sampingnya X. Kita terlalu lama menggunakan citrus nih, efek sampingnya Y gitu. Ada nggak? Kalau ke arah aroma yang dihirup sih nggak ada bang. Tapi kalau aroma disemprotkan ke tangan itu ada, tergantung sensitivitas kulit masing-masing. Kadang ada orang yang kulitnya sensitif. Oh, jadi lebih ke personal lagi. Personal lagi ya. Enggak karena komponen dari parfumnya itu sendiri. Enggak. Kalau parfum yang sekarang diciptakan meskipun itu refill itu aman. Ini pertanyaan agak gila ya. Saya kalau ketemu narasumber yang liar begitu, saya selalu punya gambar yang lebih liar lagi. Ada nggak sih parfum yang bisa untuk pembunuh massal? Waduh itu kayak film ini bang. Nah justru itu aroma itu kan karena ada lagu Killing Me Softly itu dengan cintamu. Jangan-jangan Killing Me Softly with your fragrance ada nggak gitu kira-kira? Karena senjata biologi itu ternyata juga luar biasa loh. Chemical itu bisa menjadi. Tapi lain bang. Kalau parfumeri ini kan chemical cuma kan untuk kayak lebih ke kosmetik. Kosmetik kan lebih aman di tubuh kan. Tapi kalau chemical kan punya sendiri-sendiri ya bang. Ini ada chemical yang memang untuk kayak efeknya di tubuh gimana. Kalau di parfum nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Parfum itu kadang-kadang ada yang kalau sensitif kulitnya, ada yang kadang-kadang ada kemerahan. Ada yang kemerahan. Jadi jangan di kulit kalau sudah kemerahan. Karena terus di mana? di pakaian aja nggak apa-apa. Oh di pakaian aja ya. Nggak apa-apa. Tapi lebih cepat hilang kalau di pakaian. Kan itu kapilernya bisa nyerap langsung gitu kan. Kalau saya pribadi pakainya dua bang. Maksudnya? Sini sama di pakaian. Bang ini terakhir nih. Siap. Ternyata sudah lama juga durasi kita. Seneng nih ngobrol-ngobrol dapat wawasan baru bagaimana parfum yang sesungguhnya, cara memperlakukannya, bahannya, komposisinya, sampai kesalahkaprahan orang sehari-hari menggunakan. Boleh dong diceritain ke fansnya di Plus Channel tentang parfum, bisnis di bidang ini dan sebagainya, mungkin sebagai closing statement Anda. Mulailah sesuatu itu dari yang kamu sukai dan just do it, itu aja. Just do it ya, yang Anda sukai apapun resikonya ya. Just do it. Oke. Kalau kita nggak just do it, nggak pernah mencoba, nggak bisa. Kita nggak pernah tahu jalannya terjal kalau kita nggak pernah melewatinya. Thank you very much. Kita ketemu lagi di Plus Channel, karena di Plus Channel bikin kamu makin plus.